Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi Om wabarakatuh. Takdir. Iya, Pak. Oke. Kalau di video pertama kalam untuk mahasiswa. Masih sebentar, Pak. Sekarang kalam learning management system kalam untuk dosen. Bagaimana dosen bisa mengoperasionalkan LMS kalam ini. Betul, Pak. Dan sekarang lebih gagah kita karena tadi lupa Ya. menyala lampu. Nyala lampu, Nah, ini ya. lebih muda, lebih keren. Iya. Ya, lebih awet muda. Kalau tadi gelap, Awet tua, Pak. awet tua. Awet tua. Awet tua dan kita kelihatan kayak nenek-nenek tadi. Nah, oke Pak Takdir, Iya, Pak. kita akan kali ini memberikan tutorial bagaimana dosen membuat akun atau dan mengoperasionalkan learning management system yang terbaru dari UMI Betul. yang namanya Kalam. Kalam, betul. Ya. Iya, oke. Nah, apa-apa saja yang penting diketahui oleh dosen, mulai dari buat akunnya, terus bagaimana mengupload mata kuliahnya, Betul, Pak. bagaimana mengupload tugas, Tugas, ya. bagaimana memberikan penilaian, Iya. terus bagaimana mengecek kehadiran absensi, Iya. terus bagaimana mengupload video. Iya. Gitu-gitu saya kira sampai pada ujian akhir semester. Asal semester, ya. Silakan Pak Takdir, kita mulai. Ya, baiklah Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, jadi untuk mengoperasikan kalam, tentu Bapak Ibu dosen perlu memiliki akun, ya. Nah, akun ini sudah disiapkan oleh administrator masing-masing jurusan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot untuk hal itu. Oh begitu. Iya, Jadi Pak, masing-masing program studi ya, ada administratornya betul, untuk Pak. kalam ini, Kalam, ya. dan masing-masing dosen sudah punya akun sendiri. Betul, Pak, iya. Dan sudah disampaikan ke semua dosen. Sudah disampaikan, iya. Oke. Jadi untuk masuk pertama tentu kita mengakses kalam UMI ACID, ya. Ya. Sama semua kalam Ya. UMI ACID. Ya. Kemudian klik tombol login. Oke. Ya, kemudian Login. di sini isikan username. Ya. Username untuk dosen itu adalah NIDN. Oke, Pak Takdir deh masuk. Ya. Nah, Oke. Kemudian password Pak Takdir dosen kan? dosen, Pak, dosen. Oke. Dosen. Ya, kemudian isikan password yang sudah diberikan, kemudian klik panah kanan ini. Oke. Ya, nanti beberapa saat akan tampil dashboard untuk dosen. Nah, di sini akan ditampilkan mata kuliah yang diajarkan oleh seorang dosen, di mana mata kuliah ini sudah diaturkan oleh administrator jurusan. Oke, Ya. kalau begitu kita mulai cara mengupload mata kuliah. Iya. Oke. Baiklah, ya. Jadi bagaimana cara melakukan administrasi kelas atau mengupload materi? Ya, tentu pertama kita Kan mata kuliah yang diupload itu sesuai dengan rencana pembelajaran, betul, Pak, ya. sesuai dengan apa istilahnya, RPS gitu. Jadi, nah sekarang kita mengupload dulu Pak Takdir. Iya, jadi pertama Upload materi bukan video. ya, betul, Pak, oke. ya. Jadi pertama kita pilih dulu mata kuliah apa atau di kelas mana. Ya, misalnya seperti ini saya pilih misalnya mata kuliah perpindahan panas, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian, ya. Nah, untuk mengupload, Berarti mata kuliah itu sudah dibagi-bagi. Dosen harus bagi-bagi dulu sekian pertemuan. betul, Pak, Jadi uploadnya setiap pertemuan. ada topik pertama, pertemuan pertama, Pertama, pertemuan ya. kedua, pertemuan ketiga, ketiga, 4 sampai 14 minimal. pertemuan. Iya, betul, Nah. 14 pertemuan, Pak. Ya. Nah, untuk memulai mengupload materi, maka terlebih dahulu kita mengaktifkan mode edit, ya. Jadi Oke. ini sekarang kita berada pada mode view, Oke. ya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk mengaktifkan mode edit, klik tombol ini, turn editing on. Ya, maka akan muncul tombol-tombol dari masing-masing topik. Oke. Ya, misalnya seperti disampaikan tadi Pak Dekan, kita ingin mengupload materi dalam bentuk file dulu. File Ya, dulu. misalnya pertemuan pertama saya mau memberikan mahasiswa dalam bentuk file. Oke. Ya, jadi topik ini kita ganti dengan nama Oke. materi pekan pertama. Oke. Pertemuan pertama. Ya, atau pertemuan pertama. Iya. Pertemuan 1. Oke. Ya.
enter saja, Oke. nanti akan berubah dari topik ke pertemuan satu. Oke. Nah, bagaimana menambahkan materi ya, Bapak Ibu dosen silakan mengklik tombol add an activity. Oke. Nah, untuk Sama materi, jika lo mau kirim email toh. ya mirip nih, Pak. Iya. Iya. Simpan mi file tak, sekali lagi hati-hati jangan sampai salah Salah kirim file. nanti dari mahasiswa. Bahaya. Bahaya nanti. Jadi caranya paling aman bersihkan laptop kita dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan akademik. Akademik betul, Ya, Pak. jangan sampai sementara mengantuk salah klik. Salah klik betul ya. Nah, di menu di window ini atau jendela ini dibagi dua. Yang pertama ada aktivitas. Ya. Aktivitas ini isinya tentang tugas dan ujian, kemudian absensi. Oke. Kemudian di bagian bawah ada resources. Nah, Oke. resources ini adalah bahan bacaan. Oke. Bisa dalam bentuk buku, file, ataupun video. Ya. Misalnya saya ada bukuku di Google Book. Ya, itu nanti bisa dipilih ini, Pak. Langsung saja gratis. Iya, gratis, iya. Oke. Buku ini ya. Di upload juga. Upload ya, Pak. Oke. Nah, Atau linknya saja boleh. boleh. Kalau untuk linknya, Pak, nanti di label. Iya. Oh begitu. Di label ya. Nanti. Gimana kalau linknya? Misalnya saya ada Reserget, buku saya ada di Reserget. Iya. Linknya saya mau copy, di mana disimpan? Di label, Pak. Oh label. Di label, iya. Oke. Nah, Oke. kita Kan banyak nih dosen yang punya buku. betul, Pak. Ah, Iya. Terus banyak nih dosen punya jurnal-jurnal yang bisa menjadi rujukan mata kuliahnya. Bisa, ya. Pak. Berarti di label. Di label, Pak, ya. Linknya saja. Linknya Oke. saja, iya. Termasuk video di YouTube juga di label. Oh gitu. Iya, nanti coba kita praktekkan yang Oke, di oke, YouTube, oke, ya. oke. Jadi misalnya sekarang kita ingin mengupload memberikan materi dalam bentuk file. Oke. Ya, kita pilih file, kemudian add. Ya, nanti di sini kita memberikan nama, ya misalnya namanya materi pekan pertama. Oke. Materi pertama. Ya, Ya. kemudian ini deskripsi penjelasan dari materi, ini Nggak, bisa begini bagusnya di tutorialnya dosen. Materi mata kuliahnya Pak Takdir apa? perpindahan panas ini, Pak. Materi perpindahan panas pertama karena siapa tahu 3 mata kuliah Pak. Iya, Pak, betul. Jadi di sini sudah diklasifikasikan berdasarkan mata kuliah. Oh, oke. Jadi, ini Berarti spesifik. aman, materi Iya, pertama aman karena betul. judul besarnya mata kuliahnya. Mata kuliahnya, betul, Oke. iya, Pak. Oke. Nah, di sini deskripsinya dosen bisa mengisi dalam pengantar dan sekaligus apa capaian pembelajaran dari materi ini. Oke, apa capaian pembelajaran, Iya. rujukannya dari mana? Betul, Pak. Iya. Gitu. Textbooknya halaman Iya, berapa dan oke, seterusnya. Iya, di oke, sini, oke. Pak. Jadi dosen bisa mengisi. Ataukah kalau mau cari represi tambahan, mungkin ada saran-saran. Oh ini represi tambahan boleh dicari di Iya, betul. di searching. Di share ya, betul. Jadi misalnya ini diberi informasi misalnya silahkan dibaca misalnya. Ya. Kemudian jangan lupa contreng display. Oke. Kemudian upload file. Oke. Ya. Terus kemudian silakan Bapak Ibu dosen memilih file. Di sini filenya bebas, bisa dalam bentuk dokumen, PowerPoint, dokumen ataupun Excel, PDF, bisa. PDF. Ya. Cuma disarankan dalam bentuk PDF ya karena supaya tidak terbongkar. Ya, betul, Pak. Dan kedua tidak diedit, Pak. Tidak bisa diedit. Jangan sampai benar setulis ada yang edit, saya yang dibully. Betul, ya. Bahaya. Bahaya. Iya. Jadi disarankan dosen mengupload file PDF. PDF, betul, Iya. Pak. Ya, oke. Untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, kemudian setelah itu klik upload file. Nah, pastikan di sini sudah terisi file. Oke. Ya, kemudian save and return. Oke. Nah, di sini juga ada ada fasilitas namanya pembatasan akses. Oke. Nah, Oke. ya jadi misalnya Bapak Ibu dosen mengharapkan sebelum mengakses materi kedua, si mahasiswa harus mengakses materi pertama. Oke. Nah, di sini bisa dibatasi, Pak. Dan saya mau batasi yang boleh akses ini cuma kelasku. Iya. Enggak boleh seluruh mahasiswa. Iya. Boleh. Boleh, Pak. Iya. Ada batasan akses. Ada batas akses. Yang mana? di sini. Yang ini, Pak. Oke. Iya. Jadi di sini tinggal dipilih. Anggaplah saya seke. Ya. Tidak mau kak dulu ini, pokoknya akses. Akses. Iya. Nanti waktunya baru kau bisa akses. Ya. Kalau itu, Pak, nanti di pengaturan tanggal. Oke. Betul, ya.
Nah, kalau misalnya sudah semua, kita tinggal klik save and return to course. Ya, nanti masuk seperti ini, Pak. Sudah masuk materi. Materi, betul. Oke. Gampang, Pak. Gampang. Materi kedua. Materi kedua dalam Video. bentuk video. Oke, Oke. kita praktekkan. Praktekkan, betul, Pak. Coba Pak Takdir. Ya, misalnya di pertemuan kedua kita ingin memberikan mahasiswa materi dalam bentuk video tutorial. Oke. Di mana videonya itu kita ambil dari YouTube misalnya, Pak. Oke. Ya, jadi caranya ketik saja pertemuan kedua. Jangan dulu. Materi saya bikin video sendiri Iya, Pak. untuk materiku. Ada videonya Pak Takdir enggak di sini? Ada, betul. Videonya Pak Takdir itu yang bikin sendiri. Oke, Itu oke. dulu. Oke, Sebentar dulu. baru dari link luar. Dari link luar ya. Nah, Oke. pertemuan kedua. Pertemuan kedua Ah. kita akan belajar bagaimana misalnya Mengupload video. mengupload video yang di Kita mana buat video itu sendiri. kita buat sendiri. Iya. Iya, oke, Pak. Jadi yang ada di laptop file video sendiri. File video sendiri, betul. Oke. Nah, caranya sama dari awal Oke. tadi. Kita klik add activity, Oke. kemudian pilih label. Oke. Label. Oh, label ya. Iya. Kemudian Oke. add. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangan, Silahkan simak videonya. simak video berikut. Ya. Ya, tidak boleh ketawa. Cuma boleh senyum. Boleh semua. Ah. Nah, kemudian untuk menambahkan video, ya Oke. klik Tanda panah ke bawah. Nanti pilih tombol yang ketiga. Oh, yang ketiga dari Iya, kiri. kiri. Yang pertama itu tombol apa? Pak? Pak, yang ini Word. Word terus. Ya, kemudian ini gambar. Oh, yang pertama di bawahnya panah ke bawah itu untuk Word. Ya, betul, Terus Pak. itu untuk foto. Foto atau yang ya, atau gambar. gambar. Yang ketiga untuk Untuk video. video, betul, Oke. ya. Itu ada untuk suara Pak Takdir. Iya, untuk merekam suara nih, Pak. Betul. Jadi kalau saya voice di handphone, betul. terus saya Menerangkan. simpan dulu menerangkan di handphone, terus fileku ada Word, terus saya mau sertakan dengan voice, bisa kan? Bisa, betul, Iya, Pak, berarti iya. pakai tombol voice. Tombol voice, betul. Bisa Pak. juga secara langsung. Ini betul, Pak, ini record video ya. Jadi kita rekam video, kemudian kita Bisa record langsung. betul. Kalau misalnya oke. Ya, oke. Iya. Lengkap Pak Takdir. Lengkap, Pak. Tinggal bagaimana mengeksplor saja, Pak. Oh. Mencoba-coba kira-kira semua Iya. bentuk seperti apa. Kan itu. tidak dilarang salah. Betul, Pak. Bisa Coba dihapus, Pak. saja. Bisa Bisa dihapus. bisa dihapus, Yang Pak. penting bukan film itu yang kau masukkan. Bahaya. Bahaya itu. Silakan explore kreativitas dan inovasimu di sini. Ya, betul, Semua difasilitasi. difasilitasi Ya kan? ya. Apa masalahnya? Ya, jangan takut salah. Jangan takut salah. Yang ya. masalah kalau tidak ada kuotamu jangan minta sama Jangan- saya. Nah, minta sama dekannya masing-masing. Enggak. Minta sama ketua jurusannya masing-masing. Kalau tidak ada ya sabar. Sabar. Gitu. Tunggu bulan berikutnya. Tunggu. Oke. Ya. Kita upload video Pak Upload Takdir. video, ya. Jadi kita upload video. Nah, di sini kalau untuk videonya itu dari komputer kita, Oke. pilih browse repository. Oke. Ya, kemudian choose file, Oke. kemudian cari di mana videonya disimpan. Oke. Misalnya saya simpan ini di video tutorial. Oke. Kemudian ini tutorial MATLAB Oke. ini. Ya. Oke. Dan saya save. Selesai. Itu ya. Selesai, Pak. Tinggal tunggu dulu setelah ini agak berat. Kenapa? Karena video itu harus disimpan di server, Pak. Ya. Ya. Jadi dipindahkan dari komputer ke server. Jadi memang agak berat. Ya, ini sudah insert media. Ya, ini Kasih lagi keterangan. ya, ini sudah, iya, Pak. Oh, sudah ada tadi Sudah keterangannya. keterangan, ya, Pak. Oke. Kemudian save and return. Oke. Ya, nanti Ada, Mi? seperti ini ya, betul. Pertemuan kedua. Pertemuan Apa kedua. masalahmu? Iya, tinggal diputar, Pak. Apa? kalau mau. Putar. Anak-anakku sekalian, kita memasuki materi kedua. Silakan simak videonya. Iya. Sebentar kita diskusikan video ini melalui Ah, video Conference. conference. Iya. Video conference juga ada. Ada, Pak, betul. Iya. Sekarang kita ambil video dari YouTube. Dari YouTube, ya. Nah, Ini anak-anakku sekalian, ada materi saya ambil dari YouTube. Ini adalah bahan diskusi kita di pertemuan ini. betul, ya. Kan gitu bisa. Betul, Pak. Nah, iya, silakan. bisa. Nah, Kita coba misalnya lagi. dosen ingin memberikan materi di pertemuan ketiga, topik ketiga, di mana materinya itu diambil dari video yang ada di YouTube. Oke. Ya, jadi betul, saya tarik syarat. Caranya sama, kita edit dulu namanya. Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Tiga, enter. Ya, Oke. kemudian ya Add activity. Ya, kemudian label. Oke.
Ya, kemudian add. Oke. Nah, kemudian kita isi. Silahkan simak Video YouTube-nya. berikut ya. Nah, kemudian klik apa tadi? Tanda panah ke bawah. Kemudian tombol yang ketiga. Ah. Nah, di sini source URL yang diisikan. Oke, berarti Iya. linknya. Linknya betul Pak. Ya, Ada jadi linknya Pak Takdir. di sini kita search saja di browser Oke. di Google ya. Oke. Nah, misalnya komputasi Oke. atau perpindahan panas. Aduh deh, lab, video lab. Oh, video lab bisa Pak? Ya. Ada. Kimia dasar. Kimia dasar. Kimia dasar. Kimia dasar. Oke. Bagaimana cara mempraktek? Video. Itu. Ya. FTUMI. Kimia dasar FTI. Ada, enggak apa-apa kita lama-lama. Ini mau promosi anu juga kita ini. Ini videonya Pak. Analisa tanah. Nah, analisa tanah. Oke. Lab kimia dasar. Analisa tanah lab kimia dasar. FTUMI. Sudah tah? Belum ada? Belum. FTUMI. Oh iya. Ada Pak. Labnya FTI sekarang sudah siap semua videonya. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat linknya seperti ini, ya Bapak Ibu tinggal klik tombol bagikan. Oke. Ya di sini Copy link. salin. Iya. Ya, Oke. salin. Ya, Oke. copy. Kemudian kita pindah ke Masukkan kalam linknya. tadi. Masukkan linknya, pastikan di sini. Oke. Ya. Aman. Ya. Setelah itu kita insert media. Oke. Nah, setelah itu simpan. Oke. Sudah jadi materi ketiga. Dari materi ketiga betul. Putar Pak. Maki. Putar, silakan diputar. Ya. Anak-anakku sekalian, materi kali ini berhubungan dengan praktek Anda soal. Anda betul. Apa? Ya, ini Keren toh. keren, Pak. FTUMI keren. Sharing is caring. Sharing. Oke, selesai Pak Oke, Takdir. ya. Sekarang dosen mau diskusi telekonferensi pada saat perkuliahan berlangsung. Ya, jadi untuk teleconference, Kalam menyiapkan aplikasi conference. Mau berdebat dengan mahasiswa. Ya. Mau diskusi dengan Diskusi mahasiswa. mahasiswa, ya. Mau dikritik sama mahasiswa. Gimana caranya? Ya, untuk membuat atau untuk mengaktifkan fitur video conference di Kalam. Oke. Ya, misalnya di pertemuan keempat kita akan melakukan Minggu depan conference. anakku sekalian, 3 materi sebelumnya kita akan coba kembali diskusikan, ya kan? Ya, Siapa tahu masih ada yang kurang jelas. kurang jelas betul. Atau Pak. saya sebagai dosen lupa menyampaikan atau keliru menyampaikan. Betul, Pak. Atau ada materi baru yang saya belum tahu. Gimana Ya. caranya? Nah, untuk mengaktifkan fitur conference-nya, ya selalu cara yang sama di add activity. Nah, di sini ada big blue button. Oh. Iya, ini Pak. Pokoknya ada gambar huruf B. Ya B di kecil. bagian aktivitas. Iya, Ya. nomor 4 dari atas. Iya, betul, Pak. Ya, Oke. klik tombol add. Oke. Ya, kemudian isikan namanya misalnya Oke, diskusi. Diskusi materi. Ya, kemudian kita klik aktifkan ini Oke, notification. notifikasinya untuk agar room ini nanti bisa diterima atau notifikasi bisa diterima oleh mahasiswa. Oke. Jadi tidak ada Berarti istilah mahasiswa tahu bahwa oh kita mau diskusi nih. Betul, Pak. Ya. Nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Iya. Ya, oke. Nah, kemudian yang perlu diatur di sini adalah ini welcome message bisa diatur. Bisa, jadi misalnya selamat datang dalam red room ini. Oke, atau pengantar diskusi. ya, misalnya selamat datang.
Welcome guys. Welcome guys. Welcome guys, kita diskusi hari ini. Ya. Jangan takut bicara, Jangan jangan takut takut bicara. salah. Orang kampus tidak apa salah, Betul, Pak. tapi Ya. tidak boleh bohong. Tidak boleh. Nah, kemudian di Oke. sini dosen bisa mengaktifkan white to moderator. Ini artinya yang join itu tidak bisa join sebelum di admit. Oke, Oke. sama semua sama dengan aplikasi yang aplikasi, lain. Betul, Pak, ya. Ya, Kemudian di sini partisipan ya enggak usah diatur. Yang kita perlu atur adalah schedule. oke. Mulai kapan? Jam berapa? Jam berapa? Betul, Kan Pak. 1,5 jam kuliah. Betul. Kita 45 menit diskusi dulu. Diskusi dulu ya. Misalnya kita sekarang tanggal 11 Ah, jam 15:07. ya, Kemudian kita berakhir nanti 15.30. di 15:30. oke. 15:30. Ya, Oke. kalau sudah ya save and return saja, Pak. Aman. Aman. Bagaimana cara mengoperasikannya? Ya, tunggu dulu. Ya, nah sekarang di sini sudah ada, Ada? sudah muncul. Mahasiswa di laptopnya begini gambarnya. Betul, juga? Pak. Jadi nanti Oke. mahasiswa juga akan tampil seperti ini, Pak. Oke. Nanti Sekarang tinggal kita diskusi. diskusi, diklik saja. Ah, Ya, kemudian ada tombol join session. Oke. Join session. Ah, Nunggu sejenak akan ditampilkan layar meetingnya. Ya, seperti ini, Pak. Diskusi Miki. Diskusi ya, betul, Pak. Nah, tinggal pakai mikrofon atau hanya dengar saja. Iya, Nah, diskusi. misalnya Miki. dosen ya otomatis. Halo, Labaco, apa pendapatmu mengenai ini? Sudah, Iya, dia langsung bicara. betul, Pak. Ya, Seperti Zoom, seperti Zoom, mirip Zoom, Pak. Iya, dengan catatan aktifkan kamera dan Mic. mic. Mike, betul. Iya kan? Iya, betul, Pak. Di sini ya fasilitasnya fiturnya ini, Pak. Ah, Kalau misalnya mahasiswanya mau bicara ya tinggal Iya. aktifkan mikrofon. ya. Kalau misalnya mahasiswanya mau kelihatan fotonya, videonya tinggal Oke. klik fitur foto, video. Gampang. Iya. Ini kalau ini adalah share screen, tambah share Oke. screen. Iya. Seperti ini, Pak. Jadi sangat-sangat Jadi sederhana. fitur ini sama persis cara menggunakannya dengan Zoom. Zoom, betul, Pak. Iya. Sama persis. Sama persis. Tapi ini lebih murah, Iya, lebih praktis, Lebih praktis, lebih ringan, lebih ringan. karena berbasis website. Website, betul, Pak. Iya. Oke. Keluar. Nah, untuk keluar ini. Nah, Oke. silakan bikinkan rating, Rating. penilaian. Seperti kalau Anda pesan Gojek. Gojek. Ah, ya kasihlah bintang 5, masa bintang lima. 1. Betul ya. Iyalah. Iya. Kita tahu mau baku kompa. Nah, sekarang saya mau cek kehadiran mahasiswa. Ya. Sementara kuliah, misalnya pertemuan pertama tadi Pak Takdir. Ya. Pertemuan pertama Ya. sampai 15 menit sebagai kontrak kuliah saya bahwa 15 menit kau terlambat wassalam. Ya. Kalau tidak ada alasan yang Oh, jelas wassalam. Oh iya. Nah, bagaimana caranya mengecek absensi di sini? Untuk mengecek absensi tentu pertama-tama kita harus membuat dulu fasilitas absensinya, Pak. Oke. Ya, Dan untuk buat caranya? absensi. Ah. Misalnya absensi saya mau simpan di bagian announcement atau di Ya. bagian kurs manajemen. Siapa yang simpang ini? Yang setting operator? ini dosen, Pak. Dosen sendiri ya. Oh, dosen sendiri. Dosen sendiri karena ini adalah kelola pengelolaan kelas itu kewenangannya semua dosen. Dosen, oke. Dosen ya, Pak. Add activity, kemudian pilih attendance. Oke. Attendance ini adalah absensi. Oke. Ya, kemudian kasih keterangan, name-nya adalah Oke. absen. Absen pertemuan pertama. Ya, jadi absennya itu, Pak, bisa satu absen untuk semua pertemuan Oke. dan bisa absen per pertemuan. Oke, Ya, kalau begitu absen satu absen semua pertemuan. satu semua pertemuan Iya, saja, iya, nggak Pak. usah tiap pertemuan kita iya. bikin absen. Ya, itu Jadi absen apa tadi mata kuliahnya? perpindahan panas. Oke, absen perpindahan panas. Otomatis nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga, seterusnya Iya, terekor. terekor betul. Oke. Ya, kemudian di sini kita bisa kasih deskripsi. Hmm. Silahkan melakukan absensi. Ya, centreng ini. Ya, kemudian yang perlu kita atur di bukan di sini. Ya, ini saja yang perlu diatur kan. Kalau grade ini kan otomatis dia berikan angka 100 untuk yang 100 poin untuk yang hadir. Hadir, ya. oke. Kalau kemudian yang terlambat nanti 1 Oke. atau 50% kekurangannya. Oke. Ya, kita save.
Ya, nanti sudah jadi nih Pak, absen. Jadi Saya cek begitu dulu. anak-anak absen di laptopnya kelihatan di sini. Kelihatan ini betul ya. Oke, seperti itu Pak. Apalagi kira-kira yang perlu dijelaskan ke dosen ini untuk memandu dosen tugas. Tugas ya. Nah, Untuk tugas. menambahkan tugas ya, misalnya Ya. di pertemuan Tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, sama kan? sama Pak. Ah, Ya, bagaimana jadi, caranya? kalau ujian itu kan mirip sebenarnya tugas ya. Ya. Jadi di dalam ujian Kalam itu menyiapkan beberapa model ujian ya, bisa ujian paper based artinya seperti tugas, jadi mahasiswa mengerjakan di kertas terpisah kemudian dikirim. Oke. Bisa juga nanti ujiannya itu dalam bentuk ujian online Pak, seperti CBT. Oke. Nah, seperti CBT ya. Oh, ada ujiannya seperti CBT. Ada Pak, ada fasilitasnya. Bagaimana caranya? Nah, untuk CBT-nya jadi sama ya, misalnya yang pertama dulu kita buat dulu tugas dalam bentuk paper based Pak Di. Oke. Ya, caranya misalnya di pertemuan keempat, Apa itu CBT? CBT itu singkatan dari computer based test. Ya. Ya, jadi ujian Computer based test. ya, ujian yang berbasiskan komputer. Ya. Jadi ini kemudian di aktivitas ini adalah bagian untuk tugas Pak. Kebetulan ini ujiannya sebenarnya tidak susah, tidak mudah, tapi butuh jawaban cepat. Ya. Maka kita pakai CBT. Ya. Ya. Oke. Nah, pertama dulu kita bikin dulu tugas ya dalam bentuk paper based. Jadi Oke. nanti seperti ini, harapannya nanti dosen akan memberikan tugas, kemudian dijawab, dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian dikirim dalam bentuk file. Ya, jadi caranya bagian aktivitas kita pilih assignment, Oke. kemudian kita klik add. Nah, di sini kita isikan namanya, misalnya tugas 1. Ya, kemudian deskripsinya bisa ditambahkan keterangan, silahkan dikerjakan secara mandiri dan dikumpul paling lambat tanggal misalnya 12 September. September 2020 ya, kemudian contreng display, kemudian upload soal. Soal kita upload, misalnya tadi itu ya, ini contoh saja. Soalnya sekali lagi bentuk PDF PDF betul Pak ya. supaya tidak terbongkar tulisannya. Bisa juga soalnya dalam bentuk video. Bisa Pak. Boleh, silahkan aja. Iya. Bentuk voice juga boleh. Boleh ya. Kemudian ini ada pengaturan yang perlu diperhatikan. Availability ini ada 4 bagian. Bagian pertama allow submission, ini artinya kita mengizinkan tugas itu dikirim pada tanggal berapa. Oke, sekarang jadwal ujian kita tanggal 11 September. Ya. 15, 17. Ya, jadi Sampai kita misalnya mengizinkan mahasiswa itu mulai mengirim hari ini tanggal 11 jam 15 ya, jam 15.00 ya. Kemudian due date ini batas pengirimannya 11 juga. Misalnya besok saja mungkin Pak, Oke. karena kalau hari ini tahu setengah mati kerja. Final ini ujian. Oh, akhir. jam. Ujian. Ujian betul. Ujian. Ya, bisa kita kasih waktu 2 jam. Iya. Ya, berarti sampai jam 17. Oke. Jam 17 ya. Kemudian cut off date ini adalah batas akhir ya. Jadi bedanya due date dengan cut off date. Kalau due date itu lewat dari tanggal ini itu masih bisa dikirim. Tapi kalau cut off date ini Tidak bisa. tidak bisa lagi Pak. Pokoknya lewat dari jam 17. Wassalam. Iya. Jadi kalau misalnya mau strike seperti itu, maka ini tidak usah diaktifkan Pak due date-nya. Berarti langsung Cut off date-nya. off date. Cut off date-nya kita isi tanggal 11 jam 17. Kalau tugas ini Tugas ya bisa, Pak. due date. Due date. Jadi mahasiswa Out of masih. date. Jadi di sini nanti kalau misalnya due date-nya diaktifkan Pak, nanti mahasiswa bisa mengirim, tapi nanti sistem akan membaca itu terlambat. Oke. Terlambat itu Pak.
Kemudian di sini jam 17, kemudian ini remind me to grade, ya ini adalah pengingat bagi dosen kapan tugas ini atau soal ini dia akan periksa. Oke. Jadi misalnya dia minta supaya diperiksa hari itu juga, Iya. misalnya jam 17.15. 17.15 ya. Masuk kan dianggap Mi masuk semua Mi. Betul Pak, iya. Mau Mi Oke. langsung diperiksa. Langsung diperiksa. Ah. Nah, kemudian di sini pengaturan berikutnya adalah jenis file yang bisa di upload oleh dosen mahasiswa. Oke. Ya, misalnya kita batasi hanya dokumen yang tipenya PDF. PDF. Ya. Dokumen tipenya PDF. Klik tombol save, ya kemudian langsung save and return. Selesai. Selesai Pak. Ujian Mi. Iya. Kalau benar jawabanmu lulus. Lulus, betul. Kalau tidak benar berdoa Mami. berdoa Mami. Semoga masyarakat kebijakan. Semoga tangan salah lingkar. salah lingkar. Ya. Nah, gitu. Ya, seperti ini Pak. Jadi Seperti sederhana. itu ya, Iya. sederhana sebenarnya. Sederhana, Pak. Jangan ki susah, Iya. karena kalau susah ki imun turun. Yang paling penting sebenarnya berubah mindset. Iya. Teman-teman dosen, mindset ini harus berubah dulu. Kalau mindset ini mengatakan bahwa tidak bisa, susah, Ya. berat, pasti begitu Mi. Tapi kalau mindset ini sudah disiapkan beradaptasi, ya insya Allah Ya. tidak sampai 30 menit Betul Pak, selesai. ini sudah senang berapa menit Selesai. tadi? Iya, selesai semua. Selesai. Yang masalah kalau tidak siap materinya. Materinya, ya. Nah, sekarang Pak Takdir, Iya. saya mau kasih tugas mahasiswa saya. Iya. Minggu depan pertemuan kelima itu, Iya. kalian semua bikin video persentase. Si A persentasenya begini, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kelompok A 10 menit. Iya. Nah, sementara dia berpisah-pisah. Nah, gitu berarti misalnya 10 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit satu kelompok. Ini materinya, dia Mami yang bagi. Bagaimana cara mengupload videonya tiga-tiga itu? Ya, kalau untuk upload video itu nanti di sini Pak. Jadi tipe tugasnya yang apa? Submission filenya yang diganti video. Ya, jadi misalnya tadi mau Ini tugas mahasiswa ini, ya misalnya si dosen memberikan tugas, tapi jawaban mahasiswa itu harus dalam bentuk video, ya Pak ya. Jadi tinggal diatur, ya kita pengaturan nanti di sini Pak, accepted filenya diganti ke audio file. Iya betul Pak. Nanti pilih video kah atau voice saja. Oke. Ini bisa, Pak. Oke. Jadi semua bisa Pak. Semua ada. Iya, Semua ada. Tinggal kemauan Pak. Pertemuan berikutnya bagaimana Anda mengaktualisasikan mata kuliah ini dalam bentuk gerakan TikTok. Gimana? Betul. Berarti kan Bisa. video Pak. Iya, itu kan video. Iya. Video 8 detik, 8 detik. 1 iya. menit atau 30 detik. Pokoknya TikTok. Iya. Boy, bayangkan 20 mah TikTok semua gerakan yang sama, saya kompilasi. Iya. Inilah mahasiswa zaman sekarang suka main TikTok, nah lupa kuliah. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Takdir selain ini? Saya kira untuk bagian dosen cukup Pak ini. Cukup karena, ya? Iya, sudah sampai tugas. Intinya ini sesungguhnya tidak rumit, ini tidak berat, ini tidak susah. Iya. Sesungguhnya yang paling penting buat dosen adalah pertama, siapkan materi kuliahnya Iya, sesuai betul. dengan RPS. RPS. Mau ya. dalam bentuk dokumen boleh, Iya. mau dalam bentuk video boleh, Betul. mau dalam bentuk voice boleh. Iya, iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, Pak. tinggal bikin variasi Iya, supaya mahasiswa kita tidak bosan. tidak bosan. Nah, Ya. mau video, mau juga langsung podcast seperti ini boleh. Boleh, betul Boleh. Pak. Oke. Boleh. Ah, ah. Ini juga mau di-share ke YouTube boleh. Boleh, betul Pak. Misalnya Bapak bikin mata kuliahnya dalam bentuk video 14 pertemuan. Iya, Upload ke YouTube-nya Bapak. betul. Tinggal kirimkan link. Linknya. Minggu depan materi ketiga yang akan kita bahas. Iya. Mulai sekarang di grup WA. Mulai Iya, sekarang silakan tonton videonya. Minggu depan kita tinggal diskusi. Iya. Diskusi pakai video lagi Bisa tadi. sampai- iya, Pak. Video conference. Konferensi ya. Lebih efektif ini Iya, perkuliahan betul, Pak Takdir. perkuliahan, iya. Lebih efektif. Malu-malu kok bikin video. Pakai podcast. Podcast. Voice saja. Voice saja, betul. Materi kuliahku voice. Kalau misalnya ndak ada perhitungan. Iya, betul Pak. Ndak ada perhitungan. Nah, sekarang menyiasati materi yang banyak perhitungannya. Itu kan butuh waktu. Iya. Nah, bikin video. Bikin video, Ambil betul, nih Pak. papan Iya, tulis papan kecil. Video dirimu pakai handphone saja. Iya, iya, betul. Begini cara berhitungnya. Iya. Nah, anak-anakku sekalian minggu depan video pertemuan keempat sudah ada di YouTube. Iya, betul. Coba pelajari,
Minggu depan kita diskusikan apa yang belum Anda mengerti. Mengerti. Bisa lebih efektif Iya, perkuliahan, betul, Pak. Ya. Jadi di sini dituntut sebenarnya kemandirian Kemandirian, kreativitas, inovasi, adaptasi. Adaptasi. Yang paling penting berubah. mindset. mindset. Kalau mindset tidak berubah, Iya, selesai. selesai. Kalau kau bikin video kreatif, bukan cuma mahasiswamu yang ikuti itu, subscribe YouTube-mu. Betul. Seluruh Indonesia. Indonesia. Apalagi kalau kau pakai bahasa Inggris, jago kau bahasa Inggris, kau bahasa Inggris menerangkan itu mata kuliah, seluruh dunia bisa ya. mengikuti kuliahmu. Kuliah, betul. Subscribe-mu tinggi, Ya. dapat uang di Dapat YouTube. uang di- Tidak perlu lagi selalu bilang mana mi honor mengajar, mengajar. mana mi honor transport, mana mi honor paket, Lewat itu. ini Pak. kita lagi susah. Iya. Syukur-syukur kita masih bisa seperti sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Iya. Beradaptasi kampus kita jauh lebih cepat. Jauh lebih Maka sistem beradaptasi, olehnya itu kita juga harus beradaptasi. Karena kalau kita tidak beradaptasi maka kita akan ketinggalan jauh dan kita akan ditinggalkan oleh mahasiswa. Betul, Pak. Kalau kita tidak beradaptasi. Sementara mahasiswa yang kita hadapi per hari ini adalah mahasiswa generasi Z. Atau lebih kerennya generasi Zoomer. Karena mereka lebih familiar menggunakan aplikasi dibanding kita. Maka kita harus segera belajar, mengadaptasikan diri, melatih diri, menggunakan fitur-fitur. Fitur-fitur Kalam, fitur-fitur learning management system yang ada di Kalam UMI ACID ini insya Allah untuk kondisi sekarang sangat lengkap. Dan ini terus akan di-upgrade. Ini terus akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Teman-teman dosen yang saya cintai, yang saya banggakan, ayo kita legitkan adaptasi, ayo kita legitkan inovasi, ayo kita legitkan kreativitas. Minimal start awalnya adalah rubah mindset kita untuk berubah menyesuaikan kondisi zaman. Sekian, terima kasih Ya, Om Pak. Takdir, Ya, Pak. Dr. Insinyur Takdir Sarip STMT IPM ya, yang telah memberikan tutorial singkat. Semoga ini bermanfaat, semoga ini dapat membantu Bapak Ibu dosen dalam mengaplikasikan atau menggunakan learning management system Kalam ini yang sudah tersedia di kampus Universitas Muslim Indonesia. Mohon maaf kalau ada canda-canda kami yang kurang berkenan, mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon maaf kalau ini agak terlambat sedikit kita bikin videonya. Betul, karena Pak, ya. Sibuk. Ya. Bos ini lagi sibuk. Cuma kan ada istilah, Pak. Lebih baik terlambat daripada tidak. Oh sama ya, sekali. tapi jangan marah kalau kita terlambat. Karena ya mau media apa Mau media apa? sama-sama sibuk. Sama-sama Dan ya alhamdulillah hari ini bisa kita bikin podcast mengenai learning management system untuk dosen. Sebelumnya kita sudah bikin podcast. Jangan lupa nonton di YouTube Fakultas Teknologi Industri UMI 2 video. Learning Management System untuk mahasiswa, Learning Management System Kalam untuk dosen. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.